Pemirsa, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka membenarkan adanya pertemuan dengan Capres terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, kedua Cawapres terpilih membahas rencana penyusunan kabinet pemerintahan. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan media dan membenarkan ada pertemuan dengan calon Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Meski tidak menjelaskan secara terperinci, Gibran tidak menampik bahwa pertemuan tersebut salah satunya juga membahas rencana susunan kabinet pemerintahan. Partai lain juga, ya banyak. Soal kabinet itu Ya salah satunya itu. sama ini mungkin ada pembicaraan partai yang mau masuk koalisi. Ya partai-partai lain juga, ya. Terima kasih ya. Gibran di koalisi. Diinformasikan sebelumnya Gibran telah bertemu Prabowo Subianto usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemenang Pilpres 2024 pada Jumat 22 November 2024 kemarin. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Baik, ini memang menarik ya untuk dibahas bagaimana nantinya otak-atik kursi menteri dari presiden dan wakil presiden terpilih ya pada pemerintahan baru nanti. Kita langsung saja pemirsa akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Ada Bung Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra, dan ada Bung Panggi Syarwi, pengamat politik. Kita ke Bang Habib dulu. Bang Habib, ini Ya, kayaknya udah mulai nyusun-nyusun nih Bang, kursi-kursi menteri. Gimana Bang saat ini? Sejauh ini proses perangkulan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, PDKT yang dilakukan. ya, karena secara faktual politik sebagian besar politisi kita, pimpinan-pimpinan partai politik ini sudah move on ya. Isu pemilu, tuduhan-tuduhan kecurangan pemilu, saya pikir kian hari kian reda. Ya, contohnya misalnya soal hak angket ini kan hampir mustahil lagi karena waktu masa sidang DPR tinggal beberapa hari ke depan. Nggak mungkin hak angket digagas hanya 2-3 hari. Kemudian juga soal di Mahkamah Konstitusi ini jauh lebih tenang daripada pemilu-pemilu sebelumnya karena isu yang menjadi dispute juga jauh lebih sedikit. Masuk akal kalau kita masuk ke agenda selanjutnya yaitu membahas soal komposisi dan posisi-posisi di kabinet walaupun pembahasannya memang masih belum ofisial ya. Dan masuk akal juga kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran juga gerak cepat ya dalam konteks menyambangi, mengunjungi teman-teman yang saat ini belum ada di Koalisi Indonesia Maju ya, belum ada bersama kami untuk mencari titik temu ya. Karena secara garis besar sebetulnya walaupun kemarin kita berkontestasi ada 3 paslon didukung masing-masing oleh beberapa partai politik, tetapi dalam konteks frekuensi yang lebih besar sebenarnya sama semua, tujuannya adalah ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Nah, itu yang dipedomani oleh Pak Prabowo dalam rangka menjalin komunikasi tadi. Pak Prabowo bertemu dengan baik, pertemuan-pertemuan yang resmi maupun hubungan komunikasi ya bisa lewat telepon dan lain sebagainya terus dilakukan dengan teman-teman ya. Dan ini terus dalam beberapa hari depan akan terus dilakukan. Nah, begitu juga diskusi di internal Pak Prabowo dan Mas Gibran seperti disampaikan Mas Gibran kemarin juga terus dilakukan ya. Kami ya Pak Prabowo dan Mas Gibran mendapat banyak masukan ya, baik dari teman-teman di internal maupun juga dari Pak Jokowi dan dari teman-teman lain ya. Intinya ya memang harus diakui pembahasan soal kabinet dan sosok-sosok yang akan di sana sudah mulai bergulir. Sudah mulai bergulir. Baik, Mas Panggi, ini kan pelantikan presiden sebenarnya masih lama ya, masih bulan Oktober gitu. Tapi dengan adanya kasakusuk kursi menteri seperti itu yang dilakukan sejak dini, apakah dari pandangan Anda begitu ya, apakah ini bisa disebut bahwa ini adalah politik transaksional? Ya, pertama tentu saja di dalam politik itu kan tentu ada kompetisi, persaingan, kemudian memenangkan pemilu, kemudian setelah pemilu menang ada power sharing, pembagian kekuasaan, kue-kue kekuasaan, dan itu di dalam politik sesuatu hal
yang mahfum gitu dalam konteks pendekatan politik, karena politik itu semua partai pasti ingin berkuasa, semua calon presiden pasti ingin menang. Nah, pemenang tentu akan melakukan power sharing dalam konteks tidak hanya transaksional pragmatis, tetapi juga biasanya kadang-kadang memang perlu juga kadang-kadang pembagian transaksional pragmatis itu juga mengabaikan pendekatan tautan dari programatik atau ideologi. Jadi programatik ideologi itu kadang-kadang terabaikan karena persamaan kepentingan kepada saling prinsipal keuntungan, saling menguntungkan tadi. Nah, yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Gerindra sebagai partai presiden yang terpilih, gitu, Pak Prabowo misalnya. Itu kan sebenarnya dalam konteks bagaimana mereka sudah mulai melakukan penjajakan, bahkan kunjungan kepada Partai Nasdem. Saya salut juga kepada Pak Prabowo ya ketika beliau datang ke kantor Nasdem, partai sebagai presiden terpilih yang pemenang 92 juta suara, beliau mau datang ke Partai Nasdem ya, berkunjung gitu. Jadi artinya kelihatan mereka saling persamaan kepentingannya kelihatan. Bagaimana Gerindra merasa tetap butuh teman koalisi di parlemen, karena memang kekuatan mayoritas parlemen itu penting sekali, karena kalau tidak mayoritas di parlemen ada kekhawatiran instabilitas politik, banyak program yang deadlock atau legacy atau kebijakan yang diganggu di parlemen. Jadi artinya kan sekarang baru PDIP 17%, misalnya ada Gerindra 14 atau 15%, itu kan juga belum menjadi kekuatan yang cukup dominan atau mayoritas di parlemen. Itu yang membuat kemudian Pak Prabowo bukan gerasak gerusuk ya, kesana ke sini untuk datang, dan itu sebenarnya juga mungkin keinginan beliau juga baik untuk merangkul. Karena yang kedua begini poinnya, Pak Prabowo ini kan juga pernah dirangkul oleh Pak Jokowi ketika kalah di dalam kontestasi elektoral. Nah, pembelajaran itu mungkin menjiwai DNA-nya Pak Prabowo juga untuk punya pengalaman untuk merangkul yang kalah di dalam kontestasi. Meskipun di dalam pendekatan sistem presidensial, kalau dua partai biasanya, yang kalah itu otomatis menjadi oposisi di luar, artinya di luar kekuasaan, dan yang menang adalah the ruling party, partai berkuasa di dalam. Tetapi konteks ini kan ada kemungkinan hanya tersisa oposisi, nggak tahu apakah masih ada nanti atau tidak, karena memang dalam konteks pendekatan oversight coalition kita atau the winning istilah minimalis winning coalition itu memang memungkinkan memang koalisi yang merangkul semuanya. Tetapi memang kita masih berharap masih ada satu atau dua partai. Baik, Bang Habib, ini kalau misalnya semuanya dirangkul begitu dari koalisi paslon 01, 03 begitu, dirangkul semuanya untuk merapat, nggak takut nantinya Bang nanti jadi presiden buruk gitu, masyarakat publik menilainya ini sebagai koalisi yang gemuk begitu dalam satu pemerintahan? Ya, kriteria buruk atau baiknya seperti apa ya? Kita nggak bisa menjudgment dan nggak bisa menyederhanakan premis-premis yang berlaku di luar negeri dengan apa yang harus kita praktekkan. Kalau pemilu, namanya pemilu itu kan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang diperebutkan posisi presiden dan wakil presiden, ya. Posisi menteri dan lain sebagainya itu adalah posisi yang terbuka untuk diisi oleh presiden dan wakil presiden terpilih. Ya silakan mau diisi dari kekuatan manapun. Nah, dalam konteks keindonesiaan ya, menurut saya kita ini kan mengedepankan musyawarah, ya. Kita mengedepankan kekeluargaan. Contoh yang nyaris sempurna ditunjukkan ketika Presiden Jokowi ya merekrut Pak Prabowo, mengambil Pak Prabowo sebagai menterinya dan bahkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Kita mampu ya melewati krisis yang namanya pandemi ya, dan dampak-dampaknya di mana banyak negara-negara besar di luar sana nggak mampu melewati dengan sebaik kita ya. Nah, ini kan apa yang tadi disampaikan akan menjadi presiden buruk bahwa ada koalisi gemuk, kemudian juga quote and quote tidak ada oposisi secara resmi, terbantahkan dengan praktek keindonesiaan. Ya, begitu juga saat ini saya pikir. Kalau hal yang baik sudah berhasil, hal yang baik sudah menunjukkan dampak positif, apa tidak kita lanjutkan? Oleh karena itu, menurut saya ya
dari yang saya pahami dengan komunikasi baik dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, sangat terbuka kemungkinan ya Pak Prabowo akan menggalang, akan merangkul pihak-pihak yang saat ini belum ada di koalisi Indonesia Maju ya dengan Oke. semangat kebersamaan tersebut. Bang Habib, ini kita penasaran nih, kalau dari Gerindra sendiri, ini target kursi menterinya berapa sih? Dan yang diincer kira-kira ke menteri apa aja? Ya itu dia, justru agak-agak ini. Nggak takut Kalau berkurang teman-teman nanti ya, jatah kursi menterinya, Bang? Diskusi-diskusi internal informal di kami justru nggak terlalu banyak kader-kader Gerindra ini yang pengen jadi menteri, apalagi yang masa? sudah di DPR ya. Kenapa? Saya nggak tahu ya. Kebanyakan teman-teman ini memang kalau Gerindra itu makomnya itu di legislatif ya. Ya ada juga tipikal aktivis-aktivis yang seperti itu. Nah, karena Gerindra kan kebanyakan kan aktivis, tapi ya tentu kalau ada penugasan dari Pak Prabowo tidak bisa begitu saja menolak ya. Mungkin ada Oke. bentuk komunikasi, merasionalisasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada penugasan, tentu kami kan patuh pada pimpinan. Nah, Oke. karena itu Gerindra tidak mentargetkan berapa Jadi nggak menteri. baper ya, Bang, nanti kalau misalnya Karena kursi menteri dari presidennya Gerindra sudah kurang bos gara-gara kami, gitu koalisinya kebanyakan nih. Karena presidennya sudah bos kami, sudah Pak Prabowo, Oke, ya oke. itu menurut kami ya sudah Poin paling sangat pentingnya ya, utamanya. ya memenuhi target kami gitu loh. Oke. Tapi kalau memang ada penugasan ya kami akan patuh. Baik, baik. Bang Pangi, boleh tadi dikomentari terkait dengan tanggapan dari Bang Habib tentang koalisi gemuk. Dan mungkin satu pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian Anda melihat adanya keterlibatan Pak Jokowi di sini dalam kemudian penentuan kursi-kursi menteri dari presiden dan wakil presiden terpilih di 2024-2029 menurut Anda? Ya pertama tentu persoalan oversight coalition yang koalisi gemuk itu ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau memang semua partai nanti ya gabung ya menjadi koalisi yang gemuk itu, tidak ada yang tersisa di luar, itu memang secara demokrasi kan ada persoalan sebenarnya. Tapi mungkin bisa saja nanti anak STM lagi yang demo, kemudian mahasiswa lagi yang demo, atau ya pengamat yang jadi oposisi, kan itu yang kita khawatirkan. Karena kekuatan parlemennya tidak ada yang check and balances, tidak berimbang di DPR. Bahkan kalau tidak ada oposisi kan itu juga bisa menjadi cacat bawaan demokrasi kita, itu minimal ada satu lah, kalaupun enggak semuanya, menurut pikiran saya gitu. Takutnya anak STM demo lagi karena nggak ada oposisi di parlemen gitu, untuk menyimbangi supaya menjadi vitamin atau penyehatan terhadap demokrasi kita gitu. Yang kedua adalah memang semua partai itu kecenderungan hari ini itu dependensi teori, ketergantungan partai politik kepada negara. Kenapa partai politik kemudian menjadi seolah-olah, menurut saya dalam tanda petik masyarakat sering mengatakan politik kartel ya, atau pendekatan pemburu rente. Karena partai politik itu kan high cost, biayanya mahal. Karena untuk menjaga keberlangsungan partai politik secara kolektif terhadap kelompok atau golongan partai tersebut, sehingga partai harus menempel kepada kekuasaan. Itulah mengapa menjelaskan pendekatan kenapa tidak tahan menjadi oposisi. Misalnya sekarang tidak ada satupun partai sejauh ini kita berdiri Republik ini, setahu saya ya, apalagi setelah 98, yang partai bisa oposisi selama lebih kurang 15 tahun, itu nggak ada. Yang paling kuat partai itu mampu oposisi hanya 10 tahun. Jadi kemungkinannya Pertama, untuk merapat besar banget nih Anda lihat nih, Bang Pangi. DNA-nya besar karena karena pertama alasannya positif ya. Kenapa bergabung ke partai pemerintah berkuasa? Karena Oke, bisa jadi artinya kalau misalnya maaf saya potong, artinya nanti kalau melihat sekarang yang sedang dilawan oleh paslon 0103 hak angket misalnya di MK, ini kalau misalnya ujung-ujungnya kemudian merapat bagaimana? Saya nggak tahu transaksi itu ya, soal hak angket kemudian ada transaksi menteri atau ada bergening lain ya, saya nggak tahu. Tetapi intinya sih sebenarnya kalau misalnya keberlangsungan partai politik itu ada DNA partai politik begitu, karena eksistensinya secara kolektif itu nggak mampu untuk berada di luar kekuasaan, karena memang ada juga yang positifnya mereka lebih kontribusinya lebih besar kalau berada di dalam pemerintahan dibanding di luar pemerintahan. Kemudian adalah sebenarnya di dalam kontestasi itu ketika kapan pemilu itu selesai ya setelah kontestasi persaingan ini selesai. Nah, kemudian dalam tautan elektoral juga berhenti setelah nanti memulai pembentukan kabinet bayang-bayang seperti ini yang sudah dibahas. Nah, tautan elektoral itu terhenti ketika sudah mulai ancang-ancang atau mendesain atau pembentukan kabinet itu terjadi. Nah, pemilu selesai setelah kontestasi selesai.
Jadi berhenti persaingan antar partai berhenti. Nah kemudian kita melihat hari ini DNA partai misalnya PKB dan Nasdem itu tidak punya DNA untuk menjadi partai oposisi sepanjang yang saya pelajari sejarah dua partai ini. Tidak ada pernah di luar pemerintahan. Tetapi memang ada sejarah DNA PDIP dan PKS. Nah pertanyaannya adalah kalau menjadi oposisi kan kere ya, doa apa gitu, susah, program nggak ada, kebijakan nggak ada. Nah PKS itu sudah 10 tahun puasa, tidak pernah berbuka gitu. Nah itu juga yang akan menjadi mungkin dilematis atau complicated atau deliberatif ya, penuh kehati-hatian. Dan PKS juga akan menimbang ya, mengulang, mengkalkulasi, menghitung ulang mungkin menurut saya ya, apakah akan tetap berada di koalisi pemerintah, bergabung ke pemerintah sekarang, atau tetap menjadi pecah rekor gitu, rekor muri, koalisi partai oposisi terlama 15 tahun. Oke. Nah, kalau PDIP kan memang udah 10 tahun kemarin berkuasa di dalam pemerintahan. Jadi saya melihat konteksnya adalah kesana kesini, kemudian ada sudah mulai penjajakan, ada sudah ancang-ancang. Baik, ya. baik. Itu tadi tuh memang partai Jadi itu memang sangat DNA partai ini kemungkinan besar akan bergabung menjadi koalisi semuanya karena tidak tahan menjadi oposisi kere nanti ya di pemerintahan selanjutnya. Tapi Bang Habib, terakhir mungkin pertanyaan terakhir singkat saja begitu. Bagaimana sih sekarang apa ya pendekatan yang dilakukan dari kubu 02 begitu kepada PDI Perjuangan sebagai partai yang memiliki kemudian kursi paling banyak di DPR di pemilu 2024? Ya kalau dengan PDI Perjuangan pendekatan terus kami jalin di berbagai level ya. Saya yakin juga dalam waktu dekat ya feeling saya akan ada komunikasi antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati karena kan beliau berdua sebetulnya sangat-sangat bersahabat. Sudah beberapa kali melewati diprediksi akan ada pertemuan ya antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Bukan pertemuan tapi komunikasi ya. Saya nggak tahu apakah berbentuk pertemuan, mungkin lebih bisa saja tapi feeling saya pasti ada komunikasi ya antara beliau berdua. Dulu aja ketika kita berkontestasi sangat sengit ya 14, 19 komunikasi terus berjalan. Kalau sekarang kan sebetulnya memang agak panas, tapi tidak sesengit dan tidak seantagonis dua pemilu sebelumnya. Oke. Nah, sehingga sangat terbuka, apalagi di level berikutnya, misalnya di level eselon satunya lah istilahnya ya, Pak Dasko, kemudian Mbak Puan, ya, pimpinan PDI Perjuangan yang ada di DPR, saya pikir itu justru komunikasinya yang paling bagus ya. Nah ini menurut saya sebagai harapan bagi kita sebagai bangsa bahwa yang namanya rekonsiliasi itu bisa lebih cepat terjadi dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau dulu kan ada perlu beberapa bulan ya, kalau sekarang saya pikir bisa terjadi lebih cepat. Baik, terima kasih Bang Habibur Rahman dan juga Mas Pangi atas informasinya. Kami masih terus menunggu ya soal ini karena semuanya pada penasaran begitu ya apa yang akan dilakukan di kabinet pemerintahan saat ini. Terima kasih Mas Pangi dan juga Mas Habibur Rahman. Salam sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ini